Claudia Schoenemann merupakan seorang pemain sepak bola berdarah Jerman Indonesia yang bermain sebagai penyerang untuk timnas Indonesia. Telah berkiprah sejak usia 13 tahun, penyerang andalan timnas putri ini banyak berhasil menciptakan prestasi dalam bidang sepak bola tanah air hingga dinobatkan sebagai pemain terbaik dan top skor Piala AFF U19. Saat ini sosoknya terus mengejar mimpi berkarir di Eropa. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast Road to Women's Inspiration Award 2025. Podcast di mana kita menghadirkan perempuan-perempuan inspiratif dan juga inovatif untuk tentunya memberikan banyak sekali motivasi dan juga dorongan untuk perempuan-perempuan di luar sana yang diharapkan pastinya untuk mencapai kesuksesan dan juga cita-cita yang diinginkan. Dan kali ini akan spesial sekali teman-teman karena saya sudah bersama dengan salah satu atlet kebanggaan Republik Indonesia, Claudia Schoenemann. Benar ya aku tadi ngucapin Claudia Schoenemann. Schoenemann. Oke, Clau, selamat ulang tahun by the way. Baru ulang tahun kemarin ya. Berarti sekarang usianya berapa? Masih muda, 16 tahun. Masih muda, 16 tahun. Remaja muda ya. Masih 16 tahun, sudah memberikan cukup banyak prestasi untuk negara kita ini. Sebenarnya kesibukannya selain mungkin latihan, ada lagi nggak kesibukan lainnya? Ya, pastinya sih selalu latihan terus ya. Harus sacrifice, nggak main sama teman-teman, nggak boleh hangout setiap hari. Tapi kalau Klau mau hangout gitu, Klau biasain kalau paginya Klau latihan dulu baru hangout. Oh, oke. Tapi harus izin ke orang tua dulu? Harus. Apalagi ke mama dulu. Oh ya, yang paling sering siapa, papa atau mama? Mama. Mama ya, gimana kalau minta izin ke mama? Ada nggak persyaratan khusus? Kamu harus latihan dulu paginya gitu? Ya biasanya sih gitu, harus latihan dulu paginya, terus baru dibolehin. Terus jangan malam-malam pulangnya. Oke, wah berarti kamu anaknya cukup penurut ya? Iya. Oh ya luar biasa. Ini baru di awal aja udah menginspirasi sekali fokusnya seorang Claudia ya di karirnya. Tapi yang buat penasaran adalah kamu kan masih muda banget dan debut awal di bola itu juga masih muda banget ya. Usia berapa banget. itu kamu? 13 tahun. 13 tahun. Apa sih yang membuat Claudia memilih cabur sepak bola dibandingkan dengan cabur-cabur lainnya? Ya, Klau sih emang dari kecil udah tertariknya sama sepak bola kan, karena Klau juga datang dari keluarga sepak bola, papa, om, sepupu semua pada main bola. Jadi dari usia muda banget Klau juga sering banget main sama mereka, jadi kayak fell in love gitu dari muda kecil. Oh gitu, jadi memang terinspirasi mungkin ya dari, ya memang keluarganya juga backgroundnya adalah sepak bola. Tapi kan kalau ini cewek gitu, merasa ini nggak terintimidasi nggak di tengah cowok-cowok yang pemain-pemain bola yang keren-keren juga? Enggak sih, malah semangat nggak mau kalah sama mereka. Oh, masa cowok bisa main bola, cewek nggak bisa, nggak mau kalah pokoknya. Nggak mau kalah pokoknya. Tapi siapa satu peran yang mungkin memberikan inspirasi paling besar dalam hidup kalau untuk memulai di cabang olahraga sepak bola ini? Papa, om, sama ada sepupunya Klau, Kevin. Oke. Ada yang motivasi khusus nggak dari mereka? Ya motivasinya dari mereka sih selalu fokus latihan, jangan pernah give up. Ya itu sih. Oke, luar biasa loh ya teman-teman. Boleh nggak aku tahu dikit awal mula nih perjalanan karir kau dulu masuk ke klub apa dulu nih awal-awal? Jadi awal banget Klau mulanya dari umur 8 tahun itu main sepak bola sama antar sekolah gitu. Sama lawan sekolah-sekolah internasional, jadi main lawan bule-bule gitu. Cewek semua atau campur? Cowok. Sama cowok? Iya. Lebih banyak campur sih, tapi lebih banyak cowok. Oke, lebih banyak cowok. Terus umur 9 tahun baru gabung SSB. Gabung SSB yang Warrior namanya, itu Klau mainnya lawan SSB FIFA Farmel, Asiop, Asiana yang juga sekarang banyak banget pemain timnas muncul dari SSB situ. Terus dari yang Warrior Klau pertama kali dipanggil timnas umur 13 tahun. 13 tahun itu langsung dilirik? Dilirik sama coach Rudy Eka. Tanpa dia Klau nggak akan dipanggil timnas dengan umur semuda itu. Soalnya masih muda, banyak yang nggak berani panggil pemain muda gitu. Ya, tapi coach Rudy berani ngelihat penampilan dari Klau ya. Tapi yang paling, aku tadi belum terjawab dengan penuh sih. Maksudnya kalau dari kecilnya udah terbiasa menghadapi cowok-cowok gitu ya. Apa motivasinya sih selain tadi ya pede aja gitu ya? Juga kalau lagi main bola lawan cowok-cowok kan banyak ibu-ibu juga nonton kan kalau di SSB gitu. Terus pada ngomong, ini cewek ngapain sih main bola, emang bisa? Terus kan kadang-kadang kedengeran gitu loh kalau lagi main, terus Klau malah lebih semangat gitu. Terus kita main menang 3-1 gitu, Klau cetak 2 gol langsung diem semuanya. Oh, anaknya nggak bisa malah minta foto nanti pas sudah. Oh, malah minta foto? Iya.
Oh anaknya nggak bisa di underestimate nih kayaknya Iya, nih. Tapi itu dari mental papa tuh yang ngajarin tuh atau mama? Papa sih kayaknya. Papa ya? Iya, mental Chinaman lah. Oh, mental Chinaman, keluarga Chinaman. Tapi berawal maksudnya apa ya? Punya background keluarga yang semuanya pemain sepak bola begitu. Itu memberikan confidence tersendiri nggak buat Clau? Malah menurut Klau sih pressure-nya lebih tinggi ya. Apalagi kalau omnya Klau, Om Timo itu nonton Klau main bola, Klau malah grogi banget itu. Lebih grogi daripada kalau papa yang nonton. Oh iya, kenapa? Kenapa? Karena dia kan pelatih juga, jadinya Klau nggak mau kayak bikin dia sedih gitu. Kayak oh kok mainnya begini, jadi harus mainnya bagus pokoknya kalau dia nonton. Tapi secara pribadi Om nggak pernah ngasih pressure? Nggak gitu pernah ya? sih, cuma Klau aja yang gitu dari kecil. Kalau Om Timo yang nonton tiba-tiba pressure gitu. Jadi motivasi. Iya. Clau, kamu kan menjadi salah satu pemain yang termuda di timnas putri Indonesia ya. Gimana awal mula main di timnas, ceritain dulu dong. Awal mula sih Experience-nya. Klau nggak kenal siapa-siapa ya. Pertama kali panggil timnas masih malu-malu banget. Pokoknya sih belum kenal siapapun. Jadi Klau sendiri terus sejak game pertama lawan Singapura Klau ngegolin. Itu jadi pada lebih connect gitu, lebih akrab. Terus sejak AFF U18 itu next timnas jadi lebih deket lagi. Ya gitu deh. Siapa teman pertama di timnas? Temen pertama ada namanya Zoe Zura, itu karena kita dulu sering latihan bareng terus pas di U18, tapi kalau sekarang ada kayak Syafira Ika, Zara Musdalifa, ya banyak sih pokoknya. Banyak ya? Dulu juga kelas sama Syafira Ika takut banget. Kenapa? Dia kan dia udah top Senior banget gitu kan, ya? udah senior gitu, kayak udah the face of women's football di Indonesia, terus kalau bisa main sama dia kayak minder gitu, kayak takut. Oh, iya. Tapi di samping minder, ada nggak mungkin confident dan juga rasa kebanggaan tersendiri yang tercipta sesudah bergabung di timnas Indonesia? Ya tentunya sih langsung confidence-nya langsung naik terus kan, sejak after game langsung confidence-nya naik terus, karena Klau juga sering cetak gol, jadinya Klau juga lebih confident aja gitu. Tapi gimana cara menghadapinya kalau in a game kalau dia tuh nggak nyetak gol gitu? Selalu Ya. nyetak sih ya. Biasanya sih cetak gol ya, Biasanya tapi sih cetak gol ya. kalau Oke. nggak cetak gol, kalau mainnya bagus sih nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau mainnya jelek ya Klau sedih sih. Sedih ya. Tapi coba diperbaikin di game berikutnya, di latihan gitu, tapi ya. Oke, jadi ya setiap game itu dijadiin pelajaran gitu ya ke depannya. Oke, kita juga penasaran sebenarnya, pengen tahu kalau latihan versi Claudia ini seperti apa sih? Apa yang membuat latihan kamu berbeda dengan pemain-pemain lainnya? Kalau Klau sih fokus di gym juga, itu Klau di push banget di nge-gym biar otot-ototnya juga kuat. Online? Tadi Enggak. kamu bilang apa? Nge-gym. Oh nge-gym. Iya. Aku pikir tadi Zoom. Oke, nge-gym. Nge-gym. Itu every day? Almost every day. Almost every day. Oke. Terus juga ada private training gitu, kayak kalau kelemahannya kalau di kaki kiri gitu, di private trainingnya di push gitu kaki kirinya biar sama kuat. Dan ya sih, pokoknya dibanyakin di private training gitu. Oke. Selain gym apa lagi? Kalau mungkin kamu suka latihan lari juga atau Kau suka main padel? Suka main padel. Seru main padel? Kenapa? Nggak tahu, lagi seru aja main Lagi padel. seru aja ya? Iya. Selain itu ada hobi olahraga lain nggak? Basket. That's why you're very tall, makanya tinggi banget. Kayaknya the German blood deh. The German blood. Iya, makanya tinggi. Kita orang Indo, ya udah sabar dulu ya. Tingginya di bawah rata-rata ya. Oke, selain itu sebelum main, seorang Claudia punya nggak sih mungkin ritual-ritual tertentu? Tadi selain mungkin pemanasan ya di awal, selain itu apa lagi? Ritualnya kelas sih sebelum masuk lapangan kelas berdoa dulu. Harus, itu wajib berdoa. Kalau nggak berdoa kayak pasti mainnya jelek sih. Oh gitu ya? Harus berdoa. Itu udah sebuah prinsip. Iya, ya. prinsip itu harus berdoa. Oke. Kira-kira dalam doanya apa? Penasaran. Ya pokoknya minta keamanan aja, jangan sampai cedera. Mau cetak gol atau nggak cetak gol itu kan semua di tangan Tuhan lah. Ya kalau ngegolin ya happy, kalau nggak juga nggak apa-apa. Gitu. Tapi suka nggak minta izin ke mama papa sebelum main gitu? Iya selalu, sebelum main game juga harus video call dulu sama papa, terus kita biasanya berdoa bareng juga. Terus mereka kasih motivasi sebelum game, bikin Kla lebih semangat.
mainnya. Wih, tepuk tangan untuk Mama Papa. Ya, kalau tapi kan kita lihat nih ya di Indonesia ini antusias masyarakat Indonesia sama bola. Tidak hanya putra tapi putri juga sangat luar biasa antusiasnya. Kalau dari Klau sendiri sebagai pemain timnas putri, seorang perempuan masih muda banget. Punya tantangan tersendiri gak sih mungkin dalam ia menghadapi pertandingan sama menghadapi tuntutan dari fans-fans bola Indonesia? Buat kita sih sepak bola putri tantangannya paling karena kita nggak punya liga lah. Itu semua pemain bola Indonesia cewek sih sedih nggak ada liga. Kita lihat aja negara-negara lain kayak Malaysia, Kamboja, Laos aja punya liga wanita, itu kita kayak kok bisa sih, padahal kita negaranya lebih maju daripada mereka, tapi mereka aja punya liga, kayak not fair lah. Terus PSSI juga ngomongnya ya next year tapi nggak pernah. Belum terbentuk juga gitu ya. Tapi besar harapan kalau Indonesia itu bisa punya klub. Kalau ada liga di punya liga di Indonesia, putrinya bisa masuk Piala Dunia. Itu udah pasti. Iya. Karena Filipina aja bisa masuk Piala Dunia, masa kita nggak bisa? Wih, sebuah motivasi yang luar biasa. Aku suka nih confident dari Klau nih. Tapi kita sebelum itu mau lihat dulu nih. Ini ada apa aja nih Klau yang kita mau pamer dikit nih ke Kalau ini medali pas juara 1 AFF. Barusan banget ini. Barusan banget yang ini. Sama senior, terus ini top scorer sama best player pas AFF U19. Oke, ini top scorer. Aku juga baca kamu menjadi salah satu top scorer termuda di Indonesia untuk timnas putri Indonesia. Iya. Seperti apa sih rasa bangga dari seorang Klau? Ya tentunya sih bangga banget Klau, pengen bikin pemain bola putri muda bisa termotivasi dari Klau. Ya dan semoganya Klau kedepannya bisa makin maju, tambah bagus dan juga bisa go international pokoknya. Oh, you really want to go international? Yes. Ya? Okay. Tapi sebelum kita jauh ke pertanyaan itu, aku tanya dulu, selama perjalanan karir kau dari usia tadi 8 tahun, terus juga masuk ke timnas 13 tahun ya, pernah nggak ada rasa yang kayak, aduh capek banget, sulit banget, pengen nyerah, pernah nggak? Ya pastinya sih ada, karena kan ada harus, ya momen itu ya? Harus latihan terus kayak lihat teman-teman mereka fun terus, kayak hangout, bisa bikin ini itu. Klau di sini harus latihan terus setiap kali TC kan nggak bisa kemana-mana kan, cuma bisa sama tim gitu, lihat-lihat teman-teman Klau yang lain kayak kadang-kadang jealous juga. Ya tapi karena Klau punya ada dream mau jadi pemain bola profesional di Eropa, mau menang Champions League, ya itu sacrifice-nya. Wih, apa motivasi dari seorang Klau untuk menghilangkan rasa ingin menyerah itu? Mau bikin mama papa bangga. Wih, Mama Papa lagi tuh motivasinya. Tapi aku penasaran jadinya siapa sih role model terbesar seorang Klau? Di sepak bola? Di sepak bola. Oh, kalau sepak bola di Indonesia Klau suka Marcelino. Ferdinand. Iya. Kenapa suka dia? Cara mainnya Klau suka, kayak mirip gitu. Kayak mirip sama Klau gitu maksudnya. Oke. Suka. Jadi suka ngebaca. Terus gayanya dia juga suka. Apa tuh? Rebel gitu ya? Iya. Kayak dia kan juga nggak takut gitu, karena kan dia main salah satu Indonesia kayak sama Rizky Ridho di naturalisasi yang lain, dia kayak tunjukkan kalau dia emang bagus gitu. Dia tidak kalah dengan apa kata orang di luar sana. Wah, ini motivasi luar biasa sekali. Tapi kalau role model di kehidupan sehari-hari? Mama Papa lagi. Iya. Luar biasa. Ada nggak quotes yang paling kalau ingat dari seorang Mama Papa? Dari Mama Papa dulu deh. Selalu kata-kata favorit. Papa punya tato di sini gede, itu quotes-nya never give up on the one thing you cannot live without. Nah itu sepak bola di Klau. Jadi pokoknya jangan pernah give up. Jangan pernah menyerah walaupun ada rasa-rasa itu kadang muncul ya. Kalau dari Mama? Sama never give up juga. Never give up juga. Wah ini luar biasa sekali. Nah sekarang kita masuk ke teknis bola kali ya Klau ya. Kalau ini sekarang posisinya apa sih? Posisinya striker atau nggak left wing. Pokoknya penyerang sih. Penyerang ya, pokoknya penyerang. Tapi pernah nggak nyobain posisi lain? Pernah. Pernah ditantang gitu? Kelas suka juga main center back. Pernah dipasang. Pernah? Kelas suka. Kalau disuruh main center back sekarang kok mau? Oh iya. Tapi lebih tak punya tantangan lebih besar ya striker tetap. Iya, karena kalau striker kan harus cetak gol kan. Tanggung jawab ya. Iya, tanggung jawabnya gede, kalau nggak cetak gol gimana? Masa striker nggak nyetak gol? Iya benar. Tapi kalau di center back apa yang membuat kau suka? Tackling. Tapi udah adapt well dengan tim pemain-pemain di timnas? Udah adapt banget. Oke. Dari coach gimana ininya responnya?
Ya kayak Coach Mochi itu suka pemain yang bisa main di position yang banyak, jangan cuma satu position aja gitu. Jadi Coach Mochi ngelihat Clau bisa main di depan, di tengah atau di belakang, dia seneng sih. Oke. Jadi kalau lagi pengen nggak punya tanggung jawab, center back gitu ya. Boleh, Tapi boleh. kalau pengen- Kiper juga nggak apa-apa. Kiper juga bisa. Pernah coba lagi? Pengen sih, kalau latihan gitu sering iseng-iseng gitu. Kalau papa sukanya, kau jadi apa? Sukanya dia Posisi striker. Striker ya. Iya. Striker ya. Tapi yang paling ya udahlah udah mendarah daging sama Clau ya striker ya. Iya. Striker ya. Kalau kedepannya harus pindah, misalkan one day dipasang di center back selamanya, it's okay. It's okay, tapi Clau mau striker aja. Clau mau jadi Lewandowski-nya cewek. Wih, berat ini mimpinya. Tapi ngomong-ngomong, kalau ini tadi sempat menyebutkan banyak sekali mimpinya main di di abroad gitu ya, terus juga menang Champions League. Tadi mau jadi Lewandowski-nya cewek gitu ya. Ngomong kamu fans Barca ya? Banget, Rizka Barca. Aduh sorry deh, saya Madridista. Kalah terus tuh Madrid. Iya. Ya udah nggak apa-apa ya, sebagai motivasi. Apa sih mimpi Clau kedepannya selain di luar, di abroad? Ya, Pengen masuk klub mana nih? dreamnya sih end goal-nya mau main di Barcelona. End goal-nya di Iya, Barcelona. di Barcelona. Tapi Oke. kalau sebelumnya bisa main di Premier League gitu, Clau juga mau. Kayak di Inggris. Itu boleh juga. Boleh juga ya. Tapi kalau dari mama papa setuju? Setuju. Mereka mah dukung terus, mau main di mana aja dukung. Walaupun nggak pulang, jarang pulang gitu gimana? Nggak apa-apa ya, anak perempuan loh. Udah ikhlas ya? Iya. Udah ikhlas, udah sepenuhnya untuk sepak Karena kan bola. goalnya mau bikin mereka bangga, jadi mereka nggak apa-apa. Oh iya. Malah dukung terus. Malah dukung terus ya, oke. Tapi udah ada proyeksian ke depannya dalam waktu dekat? Kayak Proyeksian aja sih, mungkin kayak pengen ke depannya gitu. sekarang kan Clau juga udah bentar lagi pindah klub, tapi belum boleh dikasih tahu kemana. Oke. Paling udah pada tahu di Belanda, tapi Iya. nama klubnya belum boleh disebut. Oke. Stay tune teman-teman semuanya, ditunggu gebrakan dari seorang Claudia. Iya, tunggu aja. Tunggu aja ya. Nanti tiba-tiba di IG juga udah muncul. Di IG tanda udah tangan. muncul tuh, jangan lupa komen, like and comment ya. Clau, kalau bisa kasih pesan untuk seorang Claudia kecil gitu ya, yang mungkin nggak expect berada di sampai saat ini gitu ya, membela negaranya, bahkan akan sebentar lagi abroad. Apa Ya, pesan yang mau sampaikan? Pesan-pesannya sih jangan pernah males latihan, karena dulu pas kecil emang kadang-kadang juga kayak, aduh kenapa harus latihan terus. Ya pokoknya latihan terus, fokus main bola, jangan pernah give up. Kalau ada tantangan di depan harus dihadapin, jangan give up pokoknya. Iya, itu yang mau dikasih tahu ke Claudia kecil. Waktu itu agak-agak pemalas dikit ya. Iya, dikit. Dikit ya. Tapi kalau sama yang dulu sama yang sekarang, kalau masukan dari papa banyak bedanya nggak? Beda banget sih kayaknya, Beda banget ya? beda banget. Apa tuh selain kalau yang paling menohok? Kayak sekarang sih lebih kelihatan kalau lebih cewek gitu kan, Iya. daripada kalau 2 tahun atau setahun yang lalu lebih kayak fokusnya bola gitu. Sekarang lebih kayak bisa imbangin semuanya. Iya. Tapi gimana sih seorang Clau itu bisa balance antara, kalau kan masih 16 ya, berarti masih sekolah, antara karir, sekolah, dan juga main? Ya tentunya sih itu setiap atlet hadapan paling susahnya sih itu sih bisa imbangin semuanya. Apalagi Clau yang masih sekolah sekarang, karena Clau sering dipanggil timnas juga, Clau sekarang pindah ke online school biar education-nya juga tetap jalan. Ya pokoknya sih harus time management-nya harus dijaga banget. Time management. Kayak latihannya kapan, ambil waktu untuk sekolah kapan. Terus juga harus juga tentunya hangout sama orang tua atau enggak sama teman-teman. Or pacar. Punya pacar kau? It's a big no from papa and mama. Gimana Om? Tapi itu ya, jadi semuanya time management, balance of Iya. life itu semua. Tapi itu semua Clau yang manage atau dibantu sama manager or mama sama papa? Dibantu juga sama mama papa sih, tapi harus juga bisa dari diri sendiri. Soalnya kan kalau mau ngapain harus datang juga dari diri sendiri, jangan disuruh-suruh sama orang lain. Ih, itu dengerin tuh anak remaja zaman sekarang. Harus datang dari diri sendiri pokoknya. Oke. Tapi pernah nggak sometimes lack of focus gitu? Pernah ngerasain, kan kita remaja ini kan masih mencari jati diri ya Clau ya. Maksudnya aku juga pernah menjadi seorang remaja yang kadang tuh suka kayak lack of focus, means kayak, oh lagi seru banget sama teman-teman. Pastinya sih. Pernah ada di momen itu? Pasti. Apalagi kalau ke Jakarta.
Oh ya, how you overcome that? Ya pokoknya kayak Clau bilang kalau mau hangout paginya harus latihan dulu. Jadi biar dibalance gitu. Oke, baik. Tapi ini ada titipan nih. Sebenarnya tadi udah disebutin ya. Tapi tadi kan dikatakan di awal juga bahwa Clau ini bisa disebut sebagai perempuan muda yang memberikan banyak inspirasi juga dan menginspirasi memang tentunya karena lihat aja nih ya ada banyak penghargaan yang didapat usia yang masih muda. Beban gak Clau disebut sebagai wanita yang menginspirasi? Ya beban sih pasti, soalnya kan mereka udah expectationnya udah ditaruh tinggi banget, kayak setiap kali Clau main kayak oh Clau dia pasti ngegolin. Kalau lagi di bangku cadangan pasti komen-komennya kayak Clau dia mana, masukin. Terus pastinya kalau main jelek ya pasti juga sedih juga, soalnya kan dari para penonton maunya kalau Clau mainnya bagus terus. Tapi kan seorang atlet nggak bisa main bagus setiap hari, pasti ada hari yang buruk juga. True. Terus gimana kalau di sosmed kan banyak komen-komen tuh. Kau suka bacain komen gak? Clau sih nggak peduli sama netizen gitu. Oh iya. Pedulinya sama diri sendiri. Apa yang udah dicapai, apa yang masih ketinggalan. Karena netizen cuma nggak usah dipedulin itu. Oh iya. Mereka jealous aja itu. I like your confidence. Suka banget loh dengan kepercayaan diri Clau. Tapi pernah nggak punya, oke kita lupain lah netizen ya, karena kan setiap atlet punya cara sendiri ya untuk menjalani kehidupannya maupun ketika main bagus, main jelek gitu. Tapi kalau momen yang paling berkesan ketika main bola sebagai timnas putri Indonesia kapan? Favorite momennya sih buat Clau pas kita ke Belanda itu Oktober, kita main lawan timnas Belanda. Itu kayak Clau lihat-lihat pemain yang main di Barcelona, Manchester City, Clau kayak wow, mau juga, nggak mau kalah gitu. Apanya nih yang mau juga, apanya nih? Ya pengen juga kayak mereka main di Barcelona, Man City. Kayak ngeliat mereka kayak udah ngeliat kayak Messi gitu loh. Oh iya, your kayak, favorite player kan? Iya, terus bisa main lawan mereka kayak wow banget gitu. Tapi kalau one day dihadapkan sama mereka, kamu akan deg-degan gak? Awal-awalnya sih pasti deg-degan, tapi bisa. Bisa ya? Nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Tuh, dengerin teman-teman. Nothing is impossible in this world ya. Terus Clau, kamu udah mulai karir 13 tahun, udah banyak di sosmed dapat endorsement. Uang jajan masih dari papa nggak atau sendiri? Nggak juga sih, dari endorse juga ada. Oh iya. Iya. Oh, iya. Tapi kalau lebih gimana cara manage pemasukan? Sama income? papa. Oh, okay. Papa yang paling manage itu semua. Tapi seorang Claudia tuh punya banyak kemauan gak sih dalam lifestyle? Mau banget. Oh, mau banget ya. Apalagi sepatu, baju, semuanya tuh mau. Oh iya, apa kamu tuh fashion ini banget. gak sih? Fashion banget ya? Iya. Apa sih gaya yang paling kamu suka? Style yang paling kamu suka? Banyak sih, kalau suka kayak style old money juga suka, casual, pokoknya harus stylish. Harus stylish. Ikutin mama deh pokoknya. Oh, your mama is very stylish. Stylish banget. Gimana dia stylish? Kayaknya mom terstylish di dunia. Berarti kamu terinspirasi dari mama juga ya? Banget. Kalau main kamu makeup juga? Kalau main enggak. Kalau main enggak? Udah tapi cantik yang lain, natural. Tapi yang lain, udah cantik natural tuh, dengerin. Tapi kalau main suka slay, with your nails art, gitu-gitu kan? Iya sih ini. Iya. Tapi kadang-kadang emang disuruh potong. Oh gitu? Tergantung wasit aja. Tergantung wasit ya? Iya, atau enggak kayak pelatih juga sering ngomong potong nggak itu kuku gitu. Iya. Tapi ini unik banget loh, kalau maksudnya aku dulu kalau aku dengar kata atlet cewek udah pasti dalam pikiranku adalah tomboy, jalannya juga pasti ke cowok-cowokan. Tapi you are not. Gimana kamu manage itu? Ya banyak sih sebenarnya yang kayak beneran cewek banget. Ya. Ya tapi juga ada berapa yang beneran tomboy banget Tomboy ya. banget, Tapi ya Clau cewek, termasuk cewek gitu. Termasuk yang suka fashion juga. Iya, suka banget fashion pokoknya. Mempedulikan kecantikan juga gitu ya. Kenapa? Ya kayaknya influence dari mama sih. Oke. Kayak kadang-kadang Clau masuk ke kamar mama lihat, oh ini celana bagus, ambil, pakai gitu. Berarti inspirasinya juga dari mama ya. Kamu berarti life balance-nya oke banget sebagai seorang perempuan, sangat-sangat menginspirasi sekali. Nah kalau ke depannya nih kamu pengen apa sih dari sepak bola Indonesia? Paling maunya sih kalau liga di Indonesia jalan. Soalnya Clau salah satu pemain yang dapat di bless gitu bisa main di luar negeri. Nggak semua pemain bisa begitu. Jadi Clau pengen kalau federasi bikin liga untuk pemain Indonesia biar mereka juga punya game time gitu, bisa main sepak bola.
jangan tiba-tiba dipanggil TC Timnas gitu disuruh main. Kan juga susah. Terus abis harus ada iya, terus abis itu pada komplain, oh kok kalah, ya liganya mana? Nggak bisa latihan, nggak ada game gitu. Jangan taruh ekspektasinya tinggi kalau nggak ada liga. Jadi semoga kedepannya ada liga di Indonesia, biar semuanya bisa jalan dengan baik. Terus semoga kalau bisa bawa Indonesia ke Piala Dunia. Amin, yang kenceng. Tapi besar harapannya ya. Besar. Besar banget ya harapannya. Nggak ada yang impossible pokoknya. Nggak ada yang enggak mungkin teman-teman semuanya. Terus kalau dari Klau sendiri, harapan ke depannya untuk diri sendiri? Harapannya sih Klau pengen stable gitu main di Liga Eropa. Mau dimanapun pokoknya harus stay di Eropa terus, jangan turun atau kemana gitu. Pokoknya Eropa. Eropa, oke, Iya. oke. Akan terus mungkin ada batasan nggak? Mungkin di usia segini rencana kau pengen pensiun. Udah kepikiran nggak? Belum sih, belum juga mulai, baru 16 tahun. Tapi do you have kadang kan ada orang yang punya long term vision gitu kan? Oh iya, Klau juga sambil main bola, Klau juga pengen fokusin mau jadi real estate agent. Kayak jual. Wow, real estate Iya. agent, that's a very different thing. Sangat Iya. the opposite. Kenapa? Itu kamu dapat dari Tertarik mana? aja. Bisnis itu? Tertarik. Tertarik? Karena kan papa juga orang bisnis gitu. Oh, jadi orang bisnis, oh. Klau juga tertarik sama bisnis. Apa yang membuat kamu, itu kan beda banget kau. Apa yang membuat kamu tertarik dari itu? The money that you will get? Yes, emang. Ya bener ya. Wah, Iya. ini mindsetnya juga berarti rich mindset nih kalau ini ya. Jadi selain nanti misalkan udah selesai karirnya di bola, rencana punya bisnis ya? Iya, itu harus. Soalnya kan bola nggak selama whole lifetime gitu, jadi harus ada plan keduanya setelah sepak bola. Yes, that's really really inspiring. Kau terakhir ada nggak pesan yang mau kamu sampaikan untuk mungkin anak-anak muda di perempuan-perempuan muda di luar sana untuk mereka mengejar mimpinya? Ya pesan-pesannya sih kalau dari Klau, jangan pernah give up, fokus latihan terus, dengar kata orang tua apa, dan jangan terdistract sama kayak hangout sama teman-teman gitu. Fokus latihan sepak bola atau sport yang kalian suka. Terus semoga Klau kedepannya bisa selalu inspire mereka semua. Wih, keren banget. Clau, thank you very much for your time. Thank you. Sharing-sharing sessionnya luar biasa sekali. Semoga narasumber kita kali ini dapat menginspirasi pastinya teman-teman semuanya. Perempuan-perempuan muda di luar sana meskipun belum menjadi seorang a woman gitu ya. Masih remaja, Iya. masih muda banget. Tapi banyak sekali inspirasinya yang bisa kita contoh untuk tentunya menjadi dorongan dan juga motivasi untuk kita ke depannya. Clau, terakhir, kamu kalau selebrasi gimana? Selebrasi sih dingin. Oh dingin, Iya. tapi aku terakhir pernah lihat kamu yang Pokoknya sih Klau selebrasinya banyak. depends on your mood ya. Karena Klau kan idolanya Klau juga Neymar kan. Oke. Jadi atau nggak Lamine Yamal suka ngikutin mereka. Kayak Neymar kan juga begini. Oke, jadi saya dingin gitu. Dingin, gini. Depends. Pernah begini juga. Oh, you're Pokoknya very cool. harus kayak eye catching gitu. Eye catching tuh. Kamu zodiaknya apa sih? Taurus. Kelas banget. Oke, kalau gitu thank you kelas sekali lagi. Thank you. Bye bye teman-teman semuanya. Bye. Nah teman-teman jangan lupa saksikan Women's Inspiration Award 2025 nanti malam pukul 21.00 waktu Indonesia Barat hanya di iNews TV. Saya Ayah Nufus pamit, kita ketemu lagi. See you next time.